Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Masih masalah tolak ya. Masalah rujuk. Ya. Sampai di wa in kanat amah, ini walaupun enggak ada, sekali lagi, amah ini kan enggak ada budak. Kemarin sudah dibahas tentang orang-orang merdeka. Saya baca, artikan saja. Ya, kalau hukum budak, kenapa dibaca amah budaknya enggak ada. Nah, ini disebutkan salah satu hikmahnya adalah hifdzan lisyariah atau hifdzan li syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjaga untuk kesinambungan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya ada, diturunkan. Walaupun enggak ada prakteknya, kita pelajari. Kalau nanti terjadi, ini sudah ada hukumnya. Ini budak. Wa in kanat amatan, kalau amah, wa tulliqat fi tuhrin, kalau amah ini, kalau budak dinikahi, bagaimana kalau dia cerai? Wa in tulliqat fi tuhrin, kalau dia diceraikan dalam keadaan suci, fa aqallul imkan 16 yauman walahdatan, itu minimal adalah 15 hari, lebih sedikit, ya. Wa in taluqat fi haidin atau tuliqat fi haidin fa wa 30 yauman walahdatun. Ya. Maka kalau dia diceraikan dalam keadaan haid, maka minimal itu adalah berapa? 31 yaum walahdah atau lebih sedikit. Walau lam ya'lam. Nah, ini tidak berhubungan dengan amah lagi. Baik itu amah ataupun orang yang merdeka tadi. Walau lam ya'lam hal taluqat fil haid awit tuhur. Bagaimana dengan seorang perempuan yang tidak diketahui, dia diceraikan dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, gitu. Kalau perempuan dicerai, dia nggak tahu, tapi dia diceraikan, tapi nggak tahu dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Humila ala haidin, maka diambil atau ditetapkan hukumnya seperti dia dalam keadaan haid. Kenapa? Li'annahu ahwat, karena itu lebih berhati-hati, lebih antisipatif, ya, mengambil al-ahwat, ya. Maksudnya bagaimana itu? Kalau dalam keadaan suci kan lebih pendek. Kalau dalam keadaan haid dipanjang, maka diambil yang lebih panjang waktunya, lebih berhati-hati. Namanya al-ahwat. Itu hukum kalau dalam fikih itu banyak begitu. Ambil yang berhati-hati, ambil yang lebih berhati-hati. Orang banyak contoh-contoh seperti sholat jama, mana yang diambil, yang didahulukan, boleh jama atau enggak, qashar, begitu juga. Ya, wali annal asla baqaul iddah, karena hukum asalnya adalah tetap perempuan tadi masih dalam masa iddah. Ini berhubungan dengan yang kemarin, ya. Kalau antum enggak perhatian yang kemarin, ya insyaallah bingung yang sekarang. Tapi kalau ini berhubungan dengan yang kemarin, nyambung nanti, ya. Kemudian al-iddah, apa iddah itu? Nah, iddah itu satu hal yang wajib. Banyak sekarang orang cerai, langsung begitu cerai, sudah nggak pakai iddah lagi. Langsung dia bisa keluar, ya, bisa jalan-jalan, ya. Ada lagi langsung nikah, ya, baru cerai seminggu langsung nikah. Oh, ini bahaya, dosa, nikahnya fasid, ya, tidak sah pernikahan yang seperti itu, ya. Maka setiap orang harus ambil tadi iddah. Iddah itu wajib, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan paket. Ada orang bilang saya enggak ambil iddah lah. Saya enggak ambil iddah. Ini bukan paket kayak puasa. Enggak, saya enggak puasa tahun ini, enggak boleh. Ya, jadi setan gitu kalau begitu, ya. Ini perintah Allah, harus iddah. Apa iddah itu? Hiya muddatun, ya. Au muddatu tarabbusin fihal mar'ah. Ya. Waktu tarabus. Tarabus itu menunggu perempuan supaya ada jeda.
Jadi setelah dia dicerai supaya ada jeda, supaya orang datang lain lagi. Atau ay yantadiru wa tamna'u nafsaha. Tantadir wa tamna'u nafsaha. Yaitu dia menunggu dan mencegah dirinya daripada pernikahan. Jadi perempuan yang sudah dicerai, dia nggak boleh langsung nikah lagi dengan orang, maka di situ diperlukan waktu tenggang ya untuk menahan dirinya untuk tidak menikah. Faedahnya apa? Lima arifati bara'ati rahimiha. Satu, itu penyebabnya. Untuk apa sih orang ada iddah itu untuk apa? Pertama, untuk memastikan bara'ah, kebersihan daripada rahimnya. Rahimnya itu di perutnya ini ada janin orang enggak? Ada bibit orang enggak? Itu supaya pasti. Kalau orang sekarang cerai, besok nikah, campur, enggak ketahuan anaknya, dalam Islam enggak boleh itu. Jadi pertama, hikmahnya namanya lima arifati bara'ati rahimiha. Ya, untuk memastikan bahwa di perutnya tidak ada anak, tidak ada bibit orang. Ya, satu. Yang kedua, auli ta'abbud. Nanti ta'abbud itu yang paling pas. Ya. Atau kalau di ta'abbud itu diartikan apa? Ya ini perintah agama. Sebagian mutarjim itu menerjemahkan dogmatis, tapi kayaknya enggak pas juga. Karena bukan cuma dogma ini. Dogma itu sesuatu yang kadang-kadang bisa dari Allah, bukan tidak. Tapi kalau ta'abbud dari Allah. Ya, ini perintah Allah. Orang kalau bercerai dia harus melalui masa iddah. Begitu, masa iddah. Jadi namanya lita'abbud. Makanya dikatakan kenapa kalau bukan bara'ah rahimiha salah satunya. Ya, salah satu bara'ah rahimiha, orang kalau perempuan itu kalau haid itu berarti dia sudah bersih. Ya, cukup dia haid berarti dia enggak hamil. Begitu biasanya. Ya. Tapi untuk menentukan bahwa dia harus 3 bulan atau 3 kali suci, padahal cukup 1 kali suci. Ya. Cukup 1 kali suci, berarti kalau dia haid, putarannya itu quru kan? Dia sudah menentukan dirinya bahwa dia tidak hamil. Tapi agama memerintahkan 3. Di sini namanya ta'abbud. Paham? Kan 1 pun sudah cukup. 1 kali haid sudah cukup, tapi Allah memerintahkan 3. Ya patuh aja, namanya ta'abbud. Ya. Lit ta'abbud. Jadi bisa juga itu hikmahnya salah satunya. Yang ketiga, au litafajju'iha 'ala zauj. Atau tafajju'. Tafajju' itu rasa sedihnya seorang perempuan terhadap dia tinggalkan oleh suaminya, terpisah. Ya udah, harus dinetralisir itu waktu, biarkan netral dulu perempuan begitu. Itu hikmahnya salah satunya, ya. Tapi kalau ada orang bilang, enggak, saya bisa pastikan ini perempuan tidak hamil karena dibilang kan tujuannya bukan bara'ati rahimiha, lima arifati bara'ati rahimiha, untuk mengetahui pasti bahwa perempuan tadi tidak hamil, cukup 1 kali, begitu kan? Begitu dia haid sudah enggak. Dokter bilang, enggak, ini enggak hamil. Bersih dia. Apa boleh dia nikah? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena harus 3 kali. 3 kali suci. 3 kali suci. Begitu ya? Kemudian aqsamul iddah. Iddah itu ada beberapa macam. Al-iddah qismani. Iddah itu ada 2. Qisman ada 2. Iddatu firaqi wafatin wa iddatu firaqi hayatin. Ya, yaitu iddah firaq wafah. Karena dia terpisah karena mati, juga bisa juga dia terpisah masih hidup. Itu perempuan bisa cerai, juga bisa juga ditinggal mati. Itu beda-beda waktunya, juga beda-beda. Iddatu firaqil wafah. Amma iddatu firaqil wafah fatajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-iddah. Adapun iddah daripada orang yang ditinggal mati, maka wajib
bagi seorang tadi ya yang ditinggal mati oleh suaminya, al-iddatu sawaun kanat madkhulan biha amla. Baik itu sudah kumpul atau belum kumpul dengan suaminya, begitu akad mati misalnya begitu, maka dia wajib iddah. Bedanya ya, bedanya dengan tadi kalau cerai. Kalau cerai yang belum kumpul dia sudah selesai, iddahnya selesai. Tapi kalau untuk ditinggal mati dia harus tetap ya, walaupun tidak kumpul, artinya dia tetap kena iddah. Ini pertanyaannya nanti. Kalau ada orang mati, makanya sering kita sampaikan kan di sini, alhamdulillah tapi sudah ya. Dulu masih banyak orang kalau mati itu istrinya ikut ke kuburan. Ya, suaminya mati, istrinya ikut ke kuburan. Padahal nggak boleh kan? Hukumnya haram. Haram. Nah itu artis-artis begitu mati cari baju hitam, pakai kacamata hitam, pakai helm hitam di kuburan. Ya, ini ajaran siapa ini? Ya. Nanti pelayatnya semua pakai baju hitam. Kan makruh itu. Makruh. Kalau buat laki-laki mengkhususkan, kalau kebetulan bajunya hitam ada, oh fulan meninggal, ya boleh-boleh aja. Tapi mengkhususkan begitu orang mati pakai baju hitam sengaja, nah, itu makruh hukumnya. Ya, karena itu tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Ya, kalau kebetulan itu pakai baju hitam, ada tetangga meninggal, nggak usah ganti dulu, nggak usah, nggak apa-apa, ya, langsung aja, begitu, ya. Jadi banyak orang suaminya meninggal dia ikut ke kuburan. Kalau makanya perlu khususnya ibu-ibu ya itu ngaji dan disampaikan hal-hal seperti ini. Kan banyak masih, tapi alhamdulillah di tengah-tengah kita udah nggak ada lagi. Dulu masih ada, ya, dan masih banyak. Ini perpisahan terakhir kan udah dibungkus, udah nggak kelihatan. Ngomong juga enggak, ya. Nah, coba-coba aja nanti di SMS mungkin bisa balas gitu ya. Kalau udah meninggal udah selesai, ikut Nabi Muhammad SAW, ajaran Rasulullah SAW. Ya itu banyak ya harus disampaikan. Ya ini gimana sih kok nggak boleh? Udah di rumah, ini alamnya sudah beda. Ya alam sudah beda. Dia nggak terhalang apa-apa orang yang mati itu. Ya orang mati itu kasyaf jadinya, sudah jadi kasyaf dia. Apa yang dilakukan anak istrinya semua di dalam rumah tahu dia. Kalau sekarang kan gitu enggak. Kalau masih hidup keluar enggak tahu dia. Jadi suami kalau sudah meninggal istri itu dia bisa melihat. Anak orang tua juga bisa melihat langsung kasyaf kemanapun enggak ada bedanya. Ya. Suaminya nikah lagi tahu. Atau sebaliknya, loh sudah diambil orang, dulu katanya sehidup semati, gitu ya, begitu. Ya, dulu berapa kali tiap bikin kopi sehidup semati, ada sehidup semati. Begitu meninggal, nikah lagi, ya. Kemudian dia lihat marah gak? Suami, nggak ada urusan lagi udah. Alamnya sudah beda, ambil-ambilin tidak itu ambil, sudah nggak ada urusan lagi, kecuali dia akan menyayangkan ketika dia bermaksiat, dia tahu karena ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surga, neraka, adab semua, dia lihat semuanya. Nah, di situ akan sedih ketika anaknya nggak sholat, sedih ketika tadi keluarganya tidak menutup aurat, sedih ketika tadi anak istrinya tadi ikut ke kuburan. Pakai baju hitam, kacamata hitam, ya, pakai masker hitam, ya, kemudian semua di kuburan. Jadi yang boleh bagaimana? Yang boleh nanti sudah dikubur, namanya itu sudah dikubur selesai, baru ziarah anaknya yang perempuan. Boleh nggak bareng-bareng tapi nomor sama jenazah itu nggak boleh. Istri bagaimana? Nanti selesaikan dulu masa iddah, iddahnya selesai, baru istri datang. Begitu. Kalau mau ikut tuntunan Nabi, ya. Kalau mau protes ya protes saja, ya. Nah, sudah, oh itu nggak bisa itu pendapat itu, udah terserah begitu ya. Tapi kalau mau ikuti. La yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman kalian dengan iman yang bagus, yang jempol yang bagus, yang sempurna, ya, sehingga kalian harus tunduk dengan apa yang aku bawa, yang bawa Nabi Muhammad SAW. Yang dilarang berarti nggak boleh, ya. Jadi di sini kalau yang ditinggal mati, ya, baik itu sudah kumpul atau tidak kumpul, ya, dia wajib masa iddahnya tadi. Fa in kanat hamilan i'taddat biwad'il hamal jami'ihi. Kalau perempuan dalam keadaan hamil, bagaimana iddahnya? Bagaimana iddahnya kalau dia hamil? Biwad'il hamal. Jika dia sudah melahirkan seluruh yang ada di perutnya. Maksudnya gimana? Kan mungkin dua. Ada orang punya kembar misalnya. Yang satu sudah keluar belum, sampai yang kedua keluar juga. Ya, kalau tiga ya tiga. Ya, lalu itu kan jarang tapi. Ya, jadi sampai keluar hatta thaniya tau amin. Kalau yang kedua dari anak kembar, punya anak kembar, satu udah lahir, sudah selesai masa iddahnya belum, sampai ditunggu anak yang kedua. Bisyarti kaunil hamli mansuban li sahibil iddah. Tapi dengan syarat bahwa hamilnya tadi dia daripada suami yang pertama itu. Artinya bukan dari zina. Kalau dari hasil perzinahan enggak. Ya. Lam takun hamilan. Gimana? Wa illam takun hamilan fa iddatu, ya gitu ya. Fa inna iddataha in kanat hurrah, begitu. Ya ini cuma Anda senang nggak pakai kacamata jadi bisa digedein ini, ya kalau pakai kitabnya. Ya. Fa illam takun hamilan, kalau perempuan tidak hamil, kan tadi hukumnya kalau hamil. Kalau perempuan tidak hamil, maka fa inna iddatah, gitu ya. Hah? Fa iddatuha in kanat hurra arba'ah ashhurin wa ashra ayyam. Begitu ya. Kalau dia merdeka dan dia maka iddahnya 4 bulan 10 hari gitu. 4 bulan 10 hari. Tidak dihitung quru, enggak dihitung 4 kali suci, enggak. Tapi dihitungnya langsung dengan bulan, 4 bulan 10 hari, ya. Wa in kanat amah fa syahrani wa khamsatu ayyam. Kalau dia dalam orang yang amah berarti budak. Kalau budak dicerai begitu atau ditinggal mati oleh suaminya, maka syahrani 2 bulan setengahnya berarti 4 bulan 10 hari untuk orang merdeka, berarti 2 bulan 5 hari untuk amah, ya. Udah itu aja dulu. Ya. Jadi penting di sini ya, orang yang meninggal kemudian perempuan, karena itu yang waqi'i aja yang harus kita bahas itu sering-sering di masyarakat. Ya, kalau enggak nanti orang akan meremehkan, menggampangkan, ya, menggampangkan dosa, masa dosa, kan ini pertemuan terakhir. Ini bagaimana? Nggak boleh, perempuan tidak boleh keluar. Kecuali tadi dia boleh bekerja, dia mau bertanya tentang fikih, tentang satu hukum, itu diperbolehkan. Kemudian yang darurat dia ingin mencarikan sesuatu, tidak ada yang disuruh, dia boleh keluar. Begitu. Ya, bukan berarti kalau sudah keluar, udah bablasin aja keluar terus. Enggak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh 4 bulan, 10 hari. Itu nanti iddah, juga nanti ada ihdad. Ya, nanti bab ini berikutnya nanti ihdad. Ini baru sampai di orang yang ditinggal mati. Nanti bagaimana dengan iddahnya orang yang cerai, ya. Wallahu a'lam bishawab.
يا فاتح الباب يا فطير نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية يا فاتح الباب يا فطير نسألك نفحة قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية بها ينشرح صدري ويدرك أسرار وهبية من فاض المولاي قد جاءت من غير أعمال كسبية من حسن الظن بالمولى يدرك مقامات عندية تصلح شؤونه وأحواله حاجاته الكل مقضية وله مدد دوب يجري له دائم علي كيفية وتصلح أحواله الأخرى دنيا وأخرى ودينية يا رب كما عبد قربته دايم ليالي قدرية في كل ساعة وإمداده من فيض مولاه حقيا يا فاتح الباب يا فطير نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية الحمد لله رب العالمين فدعنا الله رحمنا وإياكم رحمة واسعة رحمة القلوب والجدوب بجاه حبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يصلح لنا شأننا كله ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعلنا وأحبابنا من خواص أحبابه مع الصحة الكاملة والتقوى طول الأعمار وحسن الخاتمة والأخلاق العزاق الواسعة الحلال المصروفة كل ذرة منها في أكمل الطاعات ويكرمنا الله بكمال التوفيق واليقين وعافية الدارين وأجل الدعاء ورفع البلاء وفتوى العارفين يا رب واليقين وعافية وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.